Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 10, akan mencoba mempresentasikan mengenai materi pembagian lafaz berdasarkan dalalahnya terhadap makna hukum. Sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, di sini saya akan memberikan keterangan tentang poin-poin apa yang saya akan jelaskan di sini. Poin yang pertama adalah mengenai kilas balik terhadap definisi daripada dalalah. Kemudian yang kedua, pembagian singkat dari para ulama terhadap dalalah. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan mengenai ibarah an-nas. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai isyarah an-nas. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni tentang kilas balik terhadap definisi daripada dalalah. Apa sih dalalah itu? Dalalah itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata dalalatun yang merupakan masdar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Sedangkan maknanya secara umum, dalalah memiliki definisi yakni memahami sesuatu atas sesuatu. Sesuatu yang pertama disebut adalah yang ditunjuk. Contohnya adalah hukum, moral, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua disebut adalah yang menjadi petunjuk. Contohnya adalah dalil, hujah, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologis, dalalah memiliki pengertian, yakni penunjukan lafaz terhadap hukum, membahas tentang lafaz ditinjau dari maksud di dalamnya. Secara simpelnya, dalalah itu adalah pengertian yang dituju oleh suatu lafaz atas penunjukan suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah ini dibagi ke beberapa bagian. Namun pembagiannya di kalangan para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah membagi dalalah kepada dua, yakni dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi dalalah kepada mafhum dan mantuq. Dalalah lafziyah dalam versi Hanafiyah merupakan dalalah yang ditunjukkan jelas oleh lafaznya. Sedangkan dalalah ghairu lafziyah sebaliknya. Dalalah lafziyah dibagi kepada 4 hal, yakni yang pertama ibarah an-nas, yang kedua isyarah an-nas, yang ketiga dalalah an-nas, dan yang terakhir dalalah iqtidai atau iqtida an-nas. Mengenai definisi daripada ibarah an-nas, secara bahasa, ibarah merupakan isim masdar dari kata abbar yang berarti frasa atau ungkapan. Ibarah juga dapat diartikan dengan tafsir ru'ya yang berarti penafsiran dengan penglihatan. Sedangkan kata nas dalam pengertian umum berarti yatluqu ala kulli nassin sawa'un akana zahiran am nassan am mufassaran am muhkaman. Artinya, yakni sesuatu yang meliputi setiap nas dalam bentuk zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Makna an-nas di sini yakni adalah lafaz an-nas yang merupakan Al-Quran dan sunnah, baik itu dalam bentuk zahir, nas, mufassar, dan muhkam, seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Nas di sini adalah nas yang menunjukkan kepada makna hukum secara jelas atau terang. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ibarah an-nas secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan makna hukum secara jelas atau makna hukumnya langsung dirujuk oleh lafaz itu sendiri. Yang dimaksud dengan nas di sini ialah dalalah lafaz terhadap makna berdasarkan susunan lafaz itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan ibarah adalah sighat atau bentuk susunan kalimatnya. Menurut terminologi usul fikih, para ulama memiliki beragam pendapat. Abu Zahrah mengartikan ibarah an-nas sebagai makna yang dapat dipahami
dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan ibarah an-nas sebagai petunjuk pembicaraan atas makna yang dimaksud, baik arti asli atau pokok maupun arti tabai atau sekunder. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ibarah an-nas dengan definisi dilalah sigot atau bentuknya atas makna yang segera dapat dipahami dari dilalah tersebut dan dimaksudkan oleh redaksi ungkapan, baik redaksi itu dimaksudkan secara asal atau karena mengikuti. Sedangkan Asy-Syarqisi mendefinisikan ibarah an-nas dengan pengertian yakni makna yang dipahami dari siyaqul kalam atau susunan pembicaraan, dan makna tersebut dapat diketahui sebelum memperhatikan zahir an-nas. Dari beberapa pendapat para ulama dapat kita simpulkan bahwa ibarah an-nas adalah makna yang dimaksud secara langsung bisa dipahami dari lafaz nas, baik itu zahir, nas mufassar maupun muhkam yang telah disebutkan, baik dalam bentuk penggunaan menurut asalnya nas atau bukan menurut asalnya zahir. Pemahaman lafaz dalam bentuk ini menurut apa adanya yang dijelaskan oleh lafaz itu. Secara sederhana dapat dipahami bahwa ibarah an-nas adalah petunjuk lafaz yang artinya cukup jelas, baik dimaksudkan sebagai arti asli, arti pokok, atau arti yang mula-mula dipakai dengan disusunnya lafaz itu dalam suatu nas maupun arti tabai atau arti sekunder, arti lain dari ungkapan tersebut yang mudah dipahami. Kemudian untuk contoh daripada ibarah an-nas dapat kita temukan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ungkapan atau ibarah penggalan ayat tersebut menunjukkan dua pengertian. Yang pertama, membedakan antara jual beli dengan riba. Ini merupakan tujuan utama yang ditunjukkan oleh lafaz ayat tersebut. Arti ini disebut dengan arti asli atau arti pokok, karena mula-mula dimaksudkan dengan susunan nas tersebut adalah menolak pendapat atau anggapan terhadap jual beli itu sama dengan riba seperti yang diterapkan pada lafaz sebelumnya di ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Arti sekundernya yakni menjelaskan akan halalnya jual beli dan haramnya riba. Pengertian ini disebut sebagai pengertian sekunder karena meniadakan persamaan itu adalah untuk menjelaskan hukum masing-masing dua perkara itu. Jual beli dan riba itu tidak sama. Kemudian mengenai kekuatan ibarah an-nas. Ibarah an-nas memiliki tingkat-tingkat kekuatan sesuai dengan tingkat kejelasan suatu lafaz. Ibarah dalam bentuk nas itu lebih kuat penunjukannya dibandingkan dengan ibarah dalam bentuk zahir. Alasannya karena penunjukan lafaz nas terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya. Sedangkan penunjukan lafaz zahir meskipun jelas tetapi tidak langsung dan bukan merupakan maksud yang sebenarnya dari lafaz tersebut. Kemudian mengenai penunjukan hukum daripada ibarah an-nas, menurut mazhab Hanafi, ibarah an-nas ini menunjukkan hukum yang pasti atau qat'i selama tidak ada dalil yang mentakhsiskannya atau mentakwilkannya. Begitu juga sebaliknya, jika ia termasuk kategori lafaz umum yang ditakhsiskan, maka dilalah hukumnya juga bersifat dhonni. Sedangkan untuk lafaz mufassar dan muhkam, nasnya itu sudah pasti qat'i
Ibarah an-nas ini dapat dijadikan sebagai hujah karena penunjukan lafaz kepada hukumnya muncul dari lafaz nas itu sendiri. Adapun penetapan dengan ibarah an-nas ialah penetapan secara lugawi saja, yakni dengan perantaraan pemahaman bahasa, bukan dengan cara ijtihad. Nah, kita masuk ke poin pembahasan kita yang terakhir, yakni isyarah an-nas. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Secara bahasa atau secara etimologi, isyarah berarti menunjukkan sesuatu dengan isyarat tangan atau yang lainnya. Sedangkan menurut terminologi atau istilah usul fikih, terdapat beberapa pandangan. Asy-Syarqisi berpendapat bahwa isyarah an-nas adalah apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu, namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafaz itu, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian dalam definisi yang lain, dijelaskan bahwa isyarah an-nas itu adalah al-kalami ala ma'na ghairi maqsudin isalatan wala tab'an. Lakinnahu lazimul lil ma'na alladhi siqal kalama liifadatih. Yang berarti penunjukan lafaz pada suatu makna yang tidak dimaksud secara langsung dari lafaznya, tidak pula secara susunannya, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan atau yang diungkapkan untuk itu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan isyarah an-nas adalah petunjuk lafaz terhadap makna yang tidak dimaksudkan secara langsung oleh lafaz, atau maknanya tidak terdapat dalam lafaz, melainkan berasal dari bias ungkapan lafaz. Dengan secara sederhananya, isyarah an-nas muncul dari pemahaman mendalam terhadap suatu ungkapan, bukan dari makna lugawi daripada lafaz tersebut. Kemudian untuk contoh daripada isyarah an-nas dapat kita temui dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Yang memiliki arti dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Kemudian makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Ayat di atas menurut ibarah an-nasnya mengandung arti bolehnya makan dan minum serta hubungan suami istri sepanjang malam. Di samping itu ayat tersebut juga mengandung isyarah an-nas, yakni jika seseorang masuk pada waktu subuh kemudian ia masih dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah pada hari itu karena adanya lafaz summa atimmus siyama ilal lail yang mengandung arti bahwa bila hubungan dilakukan di akhir waktu malam, maka mandinya dilakukan setelah terbit fajar. Hal ini berarti ia dalam keadaan junub pada saat itu. Kemudian untuk kekuatan isyarah an-nas sama dengan ibarah an-nas karena keduanya merupakan dasar daripada kewajiban, kecuali bila ada dalil yang menghendaki sebaliknya. Hukum beramal dengan isyarah an-nas adalah wajib, dengan catatan perlu memperhatikan apa yang dipahami oleh para ulama, utamanya para pakar tafsir dan fikih. Karena pemahaman tiap orang mengenai isyarah an-nas pada tiap ayat itu berbeda. Maka isyarah an-nas yang dimaksud ini hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.